Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidil ummah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratal mukarramah wal muhtaramah, pangarsa umi al mukarram wal muhtaram, pangarsa uwa yang insyaallah sesuai janji beliau pada tahun 2015 beliau mengatakan engke maka hareupna uama moal ngawuruk hikam nu ngawuruk mah barudak we ngan engke ge lamun aya nu hese ku dibantuan. Itu kata-kata beliau pada hikam tahun 2015. Pangarsa abah sepuh, pangarsa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, Al-Mukarram wal Muhtaram sahibul fadilah was samahah, Abi Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu sahibul hikam, Abil Abbas Al-Mursi, Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhum, para kiai, para ajengan, asatidz wal ustadzat, muallimin, muallimat, muballighin, muballighah, para sesepuh, bini sepuh, para kiai pondok-pondok pesantren, ikhwan wal akhwat thariqah qadiriyah wan naqsyabandiyah, beserta ikhwan-ikhwan dari akhwat dari thariqah lain, para santriyin was santriyat, para khadimin, tim khidmah, dan juga seluruh sivitas akademika di Pondok Pesantren Az-Zainiyah, dan juga seluruh peserta kajian Kitab Al-Hikam atau disingkat menjadi Mastaka, Majlis Hidmat Tabarruk Kitab Al-Hikam, baik yang hadir di Pondok Pesantren Az-Zainiyah maupun yang berada di tempat masing-masing, yang menyaksikan secara streaming. Tapi mohon maaf kalau kami sebut wadzalika adaful iman. Sebab ngaji nanti bisa bari gogoleran, bari nangkarak, cokot ku budak, aya WA asup, WA-an heula poho deui balik deui ka dinya. Seperti itulah godaan zaman sekarang. Yang pertama kami haturkan beribu-ribu terima kasih kepada al-mukarramin wal mukarramat yang sudah sudi kiranya datang ataupun menyaksikan streaming Al-Hikam ini dimanapun berada. Selanjutnya kami haturkan atas nama pribadi dan juga seluruh pelayan di pondok pesantren ini menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada nanti bacaan yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan i'rabnya, tidak sesuai dengan wuku'nya, tidak sesuai dengan maqamnya, ada penjelasan yang kurang berkenan atau mungkin kurang jelas, ada bahasa-bahasa yang mungkin mohon maaf karena saya ini basicnya Tarsan, basicnya di jalanan, jadi mungkin ada bahasa-bahasa jalanan yang mungkin tidak sesuai dengan muqtada zahiril hal bagi seorang yang sedang mengkaji kitab Al-Hikam. Mungkin juga ada bahasa dari panitia yang kurang berkenan. Ini seperti penutupannya. Nah, padahal baru pembukaan. Dari awal kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dibukakan pintu maaf dan juga semoga menjadi doa kepada kami sekalian. Ini sebelum kita mulai, pangarsa Allah mengatakan innallaha yuhibbu ayyuqatila fi sabilillahi saffan. Allah sangat mencintai orang yang sedang berjuang di jalan agama Allah itu
secara soft berbaris dengan baik. Ini mohon maaf barangkali kebiasaan di pondok pesantren kita di tempat masing-masing kurang baik dalam merapikan tempat duduk. Ini mohon kepada panitia, para ustadz untuk dirapikan dulu per soft. Jadi ayat softna kesimpen didinya kitabna dirapikan. Untuk jalur haluan laluan bisa nanti dipunten-punten aja lah. Persilakan. Untuk putri juga mohon maju sedikit supaya ini kelihatannya tidak seperti orang, padahal sedikit ini orangnya tapi banyak. Kelihatannya ini diisi lagi satu baris lagi. Untuk laluan kami cukup satu baris haluan sedikit saja. Maju di punten masa. Terus geser. Barangkali ada yang sudah dibaut itunya ke itu, mohon dibuka dulu bautnya. IJDB di Desiana. Baju di. Nah, sok maju satu diisi satu. Dipersilakan diluruskan karena kami di sini momi mana ya? Ming taykeun di setting. Ieu kuduna sakieu teh minta geus eta geus clear. Kami di sini biasa dilatih oleh beliau Pangersawa untuk selalu rapih dalam berbaris. Ini sambil cek sound kita karena biasa di sini tempat ngaji biasa, jadi sekarang diperbaiki sesuai startup dengan majelis Siti Khadijah. Volume naikkan itu. Tah sakieu cek. A B kudu teu clear gede. Cek. Maju ini. Potong. Baik, juitkeun. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelumnya mari kita perkenalkan diri. Allah berfirman waja'alnakum waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Pokoknya eta we lah aya di mitina. Tapi tidak lah ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesuai kebiasaan ulama ahli tafsir, apabila ada bahasa ya ayuhan nasu, sifatnya peringatan, bukan ungkapan kasih sayang. Ya ayuhan nasu, eling sajelema, bari molotot seetik, ente ngagebrak meja. Terus nanti, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya aku ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lalu aku jadikan kalian sebagai syu'uban, bercabang-cabang, wa qabaila, berkabilah-kabilah, suku dan bangsa juga bahasa berbeda-beda. Yang di Indonesia sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bininya Eka, anaknya tunggal. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi sama. Maka kita dikumpulkan di sini dari berbagai tempat. Biasanya kajian Al-Hikam itu dihadiri dari dalam dan luar negeri. Zaman Pangersawa terakhir jumlah peserta sampai pada titik 5.000. Dari berbagai tempat, dari berbagai latar belakang. Syu'uban wa qabaila itu ada yang dari NU, Muhammadiyah, Persi, Persita, Persija dan lain sebagainya. Dari kalangan apa itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Bid'ah wal Gagabah dan lain sebagainya. Banyak sekali beda-beda. Beda-beda tempat, beda-beda gaya, beda-beda bahasa. Antara santri ilmu alat bercampur dengan santri fikih, dari mulai yang rambutnya rapi sampai yang lahu libadun adfaruhu lam tuqallam, buuk ngajiwiwi kuku teri keretan. Beda-beda, tapi tujuannya li ta'arafu,
Ta'aruf itu bukan untuk saling tahu. Ta'aruf itu untuk saling mengenal. Maka tujuan kehidupan manusia adalah al-ma'rifatul ilahiyah. Mengenal manusia supaya mengenal Allah. Mengenal lingkungan supaya mengenal Allah. Seperti layaknya kita mengenal seseorang supaya kita bisa dekat dengan orang tersebut. Ngapain juga kenalan kalau tidak jadian, PHP. Tapi kami sudah bargaining dengan istri, kalau saya ngomong sana sini nggak usah sakit hati. Agak aneh memang kalau di sini ngaji nggak sambil udut, rada bingung. Tapi tidak apa-apa. Lawan udut kabeh nggak mulak kayak ngapung aja. Perkenalkan dulu, saya nama Aang Abdullah Zain. Diberi nama Aang oleh ayah saya karena kakak saya namanya Aah. Saya namanya Aang Abdullah Zain. Kenapa diberi nama Aang? Karena waktu itu yang memberi nama saat kami lahir diadani oleh bapak dan juga diadani oleh Pangarsa Aang Syadili. Lalu katanya kami dibawa ke Gentur pada hari Sabtunya. Lalu Mama Gentur memberi nama ngaranane ku ngaran aing. Kalau Mama Gentur Angnuh waktu itu namanya Kiai Haji Abdullah Haknu, saya namanya Aang Abdullah. Makanya kadang-kadang bingung juga, kadang boga ngaran Aang teh hiji ripuh nanti dina waktu di kurisan. Sabab pangheulana. Lamun ngaranna tina Zaidi, nah, paneuri. Aang mah pangheulana ya. Terus juga paling repotnya disangkanya ini gelar. Karena kalau di Cianjur itu kiai itu dipanggil Aang. Urang mah da ngaranna we Aang kumaha deui ya. Makanya waktu kegiatan di Al-Hikam Depok sambil menunggu Syekh Doktor siapa itu namanya dari Mesir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Syekh Wahbah Zuhaili dan juga Syekh Yusuf Al-Qardawi pada saat acara pembukaan di Al-Hikam pondok pesantrennya Pak Mbah Kiai Hasyim Muzadi rahimahullah di Depok. Sambil nunggu waktu beliau datang dari bandara, ada waktu kosong, lalu kata Mbah Hasyim, saya ingin membeli gelar Jawa kepada anak yang ada di Jawa Barat. Lalu waktu itu Allah yarham Abah Kiai Haji Sahal Mahfud sebagai Rois Am PBNU mengiyakan. Lalu dipanggillah saya dan diberilah gelar Gus waktu itu. Jadinya Gus Aang. Lalu saya dimarahin sama bapak waktu. Atuh saya mau ngaranan kayaknya. Ari Aang teh Gus di Jawa jadi. Jadi Gus-Gus mana jadi. Dua kali teh apaan goreng. Kasep alus. Dua kali we kasep-kasep. Kalakuan gitu jadi goreng. Santri alus. Dua kali we disebut santri-santri. Nah jadi jelek gitu. Iya Aang, Gus Aang jadi Gus-Gus gitu. Makanya sampai hari ini kelakuan saya belum baik. Baik, jadi nama saya Aang Abdullah Zain. Saya lahir di Sukabumi. Katanya saya waktu itu belum ingat 16 April 1981. Tapi padahal 16 itu bukan April, waktu 16 Rajab. Intinya saya di sini sebagai khodim, pelayan tamu-tamu dan juga murid-murid Pangarsa UA, dan semoga selamanya kita bisa menjadi khadimul ummah, amin. Sekolah pertama kali di Raudatul Atfal Darur Rahman. Ini bangunannya masih ada, yang sekarang dipakai penginapan oleh ibu-ibu sebagian. Raudatul Atfal Azain Darur Rahman, Madrasah Ibtidaiyah Darur Rahman, Madrasah Sanawiyah Darur Rahman, Madrasah Aliyah Darur Rahman. Walaupun ikut ujian saja di rumah,
sekolahnya di luar terus. Terus S1 saya di IILM Pondok Pesantren Suryalaya, S2 saya di UNINUS, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Samentawis. S-nya kan artian berarti kumaha. UNINUS yang dulunya namanya UNU, S3 juga mendaftar di UNINUS tapi sampai hari ini menjadi MA, mahasiswa abadi, karena tidak lulus-lulus. Itu riwayat sekolah. Kalau belajar ikut duduk di pesantren, pertama di pondok pesantren waktu itu An-Namid, belum ada namanya. Ayeuna aya ngaranan bari teh nyaho di Lebak Wangi. Lebak Wangi ya war. Kajengan Bariji, melanjutkan di sini utamanya, terus di Al-Amin Madura, dari Al-Amin sempat ke Lirboyo sebentar tapi tidak betah, dari Lirboyo terus sebentar terus pindah ke di Bandung tenawan dengan Kulpat Poe, bukan, belum ke Arkom, Al-Pohodei, bukan, Al-Polah mah itu, wah. Dari situ terus pindah ke Gasol, dari Gasol kembali ke sini, lalu berangkat lagi ke Baitul Arkom Bandung. Dari Baitul Arkom Bandung karena mendapatkan murid telat dan edan, maka di drop out lalu dipindahkan ke Banten di Al-Maghfurlah Mama Sanja Riyadul Alfiyah. Dari situ terus pindah lagi ke Asyidikiyah Green Garden Jakarta. Selanjutnya sempat mau berangkat ke Kairo tapi tidak lulus, lalu pindah lagi ke Nyalempet Cianjur. Dari Nyalempet Cianjur terus pindah ke Riyadul Fikih Batu Kurung. Dari Batu Kurung terus pindah ke Pondok Pesantren Mursyidul Falah 2 Purwakarta, dan di sanalah saya lama, sehingga saking lama mendapatkan hadiah kitab yang beranting. Nah, istri saya bertemulah di sana, bukan bertemu tapi dipertemukan, karena kebetulan istri saya tidak pernah ingin mendengar kata-kata cinta, dia hanya ingin mendengar kata sah dari kedua saksi. Pantakan cek orang ke kolot di tukang, lamun di dia ke bawah ngora deui kebalik kayak ini. Terus dari sana tidak berhenti, terus ke Pondok Pesantren Al-Wardayani di Warudoyong. Dari Al-Wardayani terus pindah ke Pondok Pesantren Dangder di Jampang. Dari Dangder terus ke Pondok Pesantren Miftahul Huda Usmaniyah di Cikolek. Dan sejak itu terus pasaran kemana-mana. 2008 sudah punya anak 1, akhirnya diperintahkan oleh Pangarsa UA untuk istiqomah di rumah membantu beliau. Itu riwayat pendidikan kami selama sekolah dan selama di pondok pesantren. Anak-anak santri di sini biasa manggil saya Kang Haji. Jadi di sini ada istilah masing-masing kepada laki-laki. Kalau di sini di komplek ini laki-laki anak cuma saya sendiri. Yang satu lagi yaitu di Azainiyah 3 Wahja'ah, atau lebih dikenal dengan Wa Imam. Nanti yang akan mengijazahkan aurad-aurad. Makanya kalau yang jomblo, yang apa, cepat daftarkan ke Wa Imam supaya bisa diijazahkan sesuatu yang bisa membuat kita berhasil mendapatkan hatinya. Gitu. Karena upaya saja tanpa doa orang sombong namanya. Berdoa saja tanpa upaya itu orang bodoh namanya. Orang yang baik adalah orang yang berupaya dan berdoa. Yang selebihnya adalah minta izin dari guru dan tentu walinya. Baik, sebelum kita memasuki kajian kitab Al-Hikam, baik kita memasuki dulu apa itu namanya sedikit cerita yang kami ketahui. Sebenarnya kami seharusnya pada bulan kemarin itu berziarah ke makom Sahibul Hikam
yaitu Syekh Abi Athaillah As-Sakandari. Kenapa dinamai Ibnu Athaillah? Itu karena tawaduknya beliau. Di Mesir itu para ulama besar itu disebutnya Abi. Makanya para kiai-kiai yang pulang dari Mesir selalu memanggilkan dirinya kepada santrinya sebagai Abi. Sekarang anak-anak MTS itu sudah bilang Abi Umi. Bingung saya. Lah kalau waktu MTS itu Abi Umi, berarti kalau sudah Alia itu janda duda. Loh ya iya. Seperti itu. Pada tahun 2000 berapa ya? 2017. Karena pada 2016 belajar melanjutkan hikam dari pengersa UA itu terasa berat bagi kami, maka alhamdulillah Allah memperjalankan kami berangkatlah ke Mesir. Sampai di Mesir sana terdapat sepanjang 15 km the dead town, kota mati. Jadi istilah makom itu di Mesir. Kalau istilah kubur itu di Arab. Di Indonesia ada kuburan disebut makam. Itulah ciri khas Indonesia. Taraweh salat santai di orang salat ribu Indonesia karena. Jadi memang negara plus 62 itu memang agak unik dan berbeda dari yang lain. Baik. Lalu datang ke sana, sepanjang 15 kilo itu adalah makom-makom para ulama kebanyakan. Hampir 1.800 para ulama yang dimakamkan di sana, dari mulai sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an sampai kepada hujungnya, di penghujung seberang jalan adalah satu makam yang begitu bersih, indah, wangi. Agak berbeda dengan makam, mohon maaf, Hadrat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an atau Abdullah bin Idris Asy-Syafi'i. Agak berbeda dengan makam Syekh Zakaria Al-Ansari. Agak berbeda dengan makam Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Bukan Mang Jalu ini, bukan. Ini ada operator juga namanya Jalaluddin As-Suyuti. Nah, tapi ini disebutnya Jalu. Baik, akhirnya sampailah di sana dan kita berziarah. Lalu setelah berziarah saya ingin mendengarkan dari kunciannya bagaimana kisahnya Ibnu Athaillah menjadi seorang sufi. Beliau mengatakan Ibnu Athaillah As-Sakandari dulunya adalah seorang ahli hukum, ahli fikih dari madhab Maliki. Dari madhab Maliki, beliau aslinya dari Iskandariyah atau Alexandria Mesir, atau disebutnya Pantai Cinta. Tempat pertemunya siapa itu namanya? Ayat-ayat cinta. Bertemu nasa Alexander dengan Cleopatra itu di situ. Aslinya di sana, tetapi beliau sekolah atau mondok di Kairo Al-Azhar di Mesir. Sangat bertentangan sekali zaman itu antara ulama hukum yang memakai logika dan ulama tasawuf yang memakai rasa. Maka di antara orang yang menentang tasawuf adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menentang tentang tasawuf. Beliau mencerca orang yang belajar tasawuf. Terjadilah pergulatan perdebatan di mana-mana. Sehingga pada suatu hari beliau pulanglah ke kampung halamannya yang bernama Iskandaria. Suatu hari beliau pulang ke sana untuk berziarah kepada orang tuanya. Saat beliau berziarah, jarak dari pondok pesantren Abil Abbas Al-Mursi kepada rumah daripada Ibnu Athaillah itu kurang lebih ada 20-30 kilo. Tetapi orang yang selalu beliau debat waktu itu sebagai mursyidnya Syadziliyah yang bernama Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu an, saat Abil Abbas sedang berbicara di majelisnya, dalam jarak yang begitu jauh terdengar suaranya.
Itu yang nanti akan dijelaskan dalam hikam tentang wa qaumun yasbiku anwaruhum azkaruhum. Cahayanya lebih cepat daripada ucapannya, sehingga sampailah masuklah ke dalam kolbunya tentang rasa yang begitu indah, mencintai yang abadi, yaitu mencintai Allah. Lalu beliau dengan merendahkan diri, membuang egonya, membuang diri sebagai ulamanya, datanglah kepada Abil Abbas Al-Mursi dan berbaiatlah kepada Abil Abbas Al-Mursi dan menjadi murid yang baik dari Abil Abbas Al-Mursi, dan jadilah beliau pelanjutnya sebagai mursyid ketiga dari Tariqah Syadziliyah. Jadi Tariqah Syadziliyah itu didirikan oleh Sayyidi Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili yang makamnya berada di Luxor, Mesir Utara. Lalu mursyid yang keduanya adalah Abil Abbas Al-Mursi yang berada makamnya di Iskandaria, di dekat makamnya Imam siapa, Sohibul Burda itu, Al-Bushairi. Jadi berseberangan antara masjid Imam ini dengan masjid Imam Al-Bushairi. Di sana. Lalu yang ketiga adalah mursyidnya adalah Syekh Abil Athaillah As-Sakandari. Begitulah perjalanan manusia. Makanya tidak ada dalam manusia itu bermusuhan selamanya. Tidak ada dalam manusia itu mencintai selamanya. Karena semua berjalan dengan takdir sesuai dengan nanti sawabikul himam la tahruku aswaral. Baik. Itu sekelumit selayang pandang tentang kisah tentang Ibnu Athaillah As-Sakandari dari apa yang kami dengar dari cerita dari kuncen makam beliau. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita ditakdirkan untuk bisa berziarah ke makam beliau. Kita bisa duduk membaca hikamnya di depan sahibul hikamnya langsung. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum kita masuk dalam kajian Al-Hikam, bahwa orang itu akan sangat mencintai sesuatu dari dalam hati kalau sudah betul-betul mengenal. Udah mau ujuk-ujuk, udah nggak bogoh kasih itu, si itu saat dekat tempat bogoh gitu kan. Harus ada mengenal dulu. Arif minni suaya. Nah seperti itu. Mengenal sedikit lebih dekat, geus deket wegah teman-teman. Da goreng. Maka untuk mengenal itu, para ulama menyusunkan 10 pengetahuan dasar tentang sebuah fan ilmu. Apa namanya? 10 pengetahuan dasar. Kalau kita belajar tentang ilmu, apa itu namanya? Ilmu filsafat, ada 3 ilmu filsafat dasar. Kalau dalam filsafat, ontologi, nggak boleh pakai K, nanti jorok. Epistemologi, aksiologi. Boleh diulang? Ontologi, epistemologi, aksiologi. Mentakan ontologi itu pakai K, jadi sudah jadi jarang. Ontologi itu apa? Ontologi itu apa? Epistemologi itu bagaimana? Aksiologi itu untuk apa? Ini terima kasih sekali kepada saudara saya, guru saya, Pak Dr. Ramdan dalam memperbaiki saya dalam pengistilahan ini. Jadi jelema manusia itu ini teh kadang-kadang ayeuna pakai bahasa Sunda ya. Tapi lo banu protes gitu itu naon sih dengan Sunda wae teu ngarti. Bari manehna teh ngomong bahasa Sunda dia. Gua edan. Ontologi. Jadi kalau mau tahu sesuatu itu tahu dulu ini itu apa. Ari ieu teh naon? Ini bagaimana? Ieu kumaha ieu? Ini untuk apa? Keur naon? Tungtungna gara-gara teh nyaho. Oh, Sunda lagi.
Ujung-ujungnya gara-gara tidak memakai 3 ilmu filsafat dasar ini, akhirnya nanti orang akan memakai sesuatu yang dia tidak tahu. Contoh, bahasa Sunda, Nyai, gitu cek orang kidul Pak. Kunaon buk mana nang jadi lempeng? Apa nih buk mana teh galing? Ye bapak, gitu. Ya hampuraka orang kidul. Waduh, lain rek ngagogoreng. Oh, balik ti Saudi buk nanti jadi lempeng. Kunaon buk mana jadi lempeng? Ih bapak dasar tegaul. Apa nih teh ngaranna di rebonding. Naonnya rebonding teh dilempengkeun. Bira ku teh nyaho. Ari bapana teh ajengan da. Ningang teh jumahan. Mangga barisana rebonding heula. Naon ajengan rebonding teh teu gaul, lempengkeun goblok. Teu nyaho naon. Kumaha keur naon? Ajengan nuju naon eta di sawah keur demo cenah. Demo di sawah. Ieu pan demo kana TV kadudukan ban cenah. Abdi ge kadudukan Jarami. Jadi tina teh nyaho teh. Atawa nu sotoe teh so tau. So tau tungtungna mantakan. Makanya tidak tahu itu tidak apa-apa. Tapi tahu lebih baik. Yang tidak boleh itu sok tahu. Nyaho halus. Teu nyaho teu naon. Nu goblok mah nyanyahoanan. Teh teh nu sok nyanyahoanan sok bangusan. Jadi kalau tidak tahu tidak apa-apa, wajar manusia tidak tahu. Sebab wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan itu memang lemah, tidak tahu teu naon. Teh angane naon. Nanya itu naon gitu non hesena. Pogo kenapa pot? Kunaon itu kieu nya cering liang teh. Dicabak teh badus panas. Buaya komporan di jeroana. Makanya dari semua mondok yang saya tempati, yang paling indah itu di Jambang aja. Hujan, padam listrik murah gitu ya. Dekat hideung sabelah tokong teh. Baik. Ontologi, ketahui dulu itu apa? Tasawur dulu. Setelah kita tasawur lalu kita hubungkan bagaimana? Lalu kita pakai ini untuk apa? Dengan 3 pengetahuan saja tidak akan terjadi itu pertikaian di mana-mana. Kenapa suami dan istri bertengkar? Karena tidak bisa menjawab ini. Aya naon itu? Taing. Allahu Akbar kalang. Ai maneh kunaon taing? Oh. Ada. Nya kumaha nya taing. Satu nu salah maneh, nuhun. Naon teuing kumaha teuing keur naon teuing aya nu salah nyaho. Bingung kan? Baik, maka 3 pengetahuan dasar dalam ilmu filsafat. Sedangkan para ulama itu mengembangkan pengetahuannya menjadi 10 pengetahuan dasar. Yang lebih dikenal di dalam bahasa Arab sebagai mabadi asyroh. Mabadi asyroh dalam ilmu tasawuf itu kami pakai sesuai dengan apa yang dipakai oleh pengarsa uwa almarhum al-maghfurlah, yaitu di dalam kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Amin Al-Qurdi radhiyallahu anhu. Ketinggalan mana itu kapal ini? Gigi tinggi. Halaman 400 yang baheula. 409 400-an. Jadi sekarang 200 ini. Baik.
halaman 404 dalam kitab Tanwirul Qulub. Jangan langsung ke sini dulu, wa'lam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalau tidak salah di dalam ini, dalam materi, yang punya materi. Oke, bola aja. Sebelum masuk ke situ dulu. Itu jok luncat wae. Mohon maaf diralat. Sebelum kita masuk ke sini, tadi tawasul sudah kita laksanakan di Makbaroh. Terus juga tawasul di sini, tapi kita awali dulu dengan tawasul kami dalam pembukaan untuk masuk ke dalam kajian. Ini baiknya yang belum punya materi harus punya materi. Saya punya mak lampir, nggak dipakai tuh. Yang dipakai materi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ani wa bi'ulumihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti ajmain wa jami' syuyukhina wa masyayikh syuyukhina khususan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekh Ahmad Sabir Fatajil Arifin, Mamaji Syatibi, Mamaji Qurtubi, Kiai Abdul Haq, Mamaji Bagus Bakri bin Bagus, Syekh Mamaji Mahmud, yang Syekh Mamaji Mastur, Kiai wa Syekh wa Syekh Zat Usri, Mamaji Ahmad Sofiyah Nyalabat, Mamaji Muhammad Saja, Mamaji Jibran Sarang Urusan Syekhina Umar Bina, Syekh Muhammad Zainal Abidin Bazul Asyawaz Zanil Syekhina Musadibina, Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Wilayah Syekh Abil Abbas Al-Mursi, Syekh Abil Hasan Asyadili, وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا مددنا بمددهم وعاد علينا من بركتهم اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك. الفاتحة. Itu lembang tinggi itu. Oke, terkenal mana? Mana mau media ya? Waladhalin amin. Pertama dibacakan dulu niat belajar. Jadi setiap masuk itu langsung masuk niat belajar. Ada pada halaman II. Dagamarna II. Berbaik mana? Itu jadi ayai. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilalata 'alal khairi tiga mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Terus masuk nadom talab ilmu yang dikarang oleh Pangarsa Uwa. Orang mau perkara iji kacerdasanana pek gunakeun saen kudu luhur semangatna sabar jeung apik akhlakna kudu tekun cukup bekelna guru kudu lila santri teh calon ulama neruskeun tugas anbiya mengpengjuma guruna ayah patanana kudu
sadayana. Nadanya nada lir ilir itu nadana. Bahwa orang moal hasil ilmu kita tidak akan mendapatkan kecuali dengan 6 perkara. Alalan tanalal ilma illa bisitati saumbika ammajmu'iha bi bayanin zakain wa irsin wa istibarin wa bulghati wa irsyadi ustadi wa tuliz. Zakain hiji yang pertama kecerdasannya. Ingat Pak, di sini bukan pintar, di sini cerdas. Segala tahu itu pintar, atau pandai mungkin orang, atau cerdik, pandai. Kalau segala mampu, segala bisa, itu namanya cerdas. Nah, yang diharapkan oleh Syekh Musannif ini adalah kita cerdas. Pintar itu di otak, cerdas itu di hati. Dalam tubuh manusia itu, ini mohon maaf ini sebelumnya, saya di sini tidak ada sama sekali dalam kalbu saya niat untuk mengajarkan, bukan. Tapi kita sama-sama belajar. Ibu bapak datang ke sini atau tidak, kajian ini tetap kami laksanakan walaupun hanya saya sendiri. Sebab bapak syarat nomor kahiji mun maneh rek ngawuruk tong niat ngawurukan. Da maneh oge wurukaneun keneh. Tong niat ngajarkeun maneh oge kurang ajar keneh. Ajarkeuneun keneh, makanya tidak ada niat dalam hati teh. Setitik dalam hati seorang ustaz ingin mengajarkan, maka setitik itu juga yang akan membuat tertutup cahaya dia dari Allah. Contoh, mobil lah, tak aneh mobil, Harley lah. Nah kunaon gitu lamun ajengan boga Harley itu menang gitu. Harley yang paling baik menurut anak Harley itu adalah Harley karbu, karena jedar-jeder suaranya terdengar. Lamun Harley nu geus 2008 ka dieu mah kok tuh. Kalau yang masih 2005 terakhir mah kok dok karburator. Jadi hidup itu penuh ledakan. Tapi ledakan itulah yang membuat kita indah. Itu dalam mun teu ngabaledak masalah kita rame mau jadi budak. Itu. Harley yang saya pakai ini bukan saya pakai, bukan saya punya ya. Saya pakai ini Electra klasik 2005 terakhir karburator. Pasti pakai ya kunaon motor aing jadi kieu. Starter lagi padahal semua sudah diperbaharui. Ban baru, mesin sudah mesinkan diganti dengan yang baru. Semua sudah diperbaharui. Aki ganti naon geus geunaheun. Ternyata persoalannya itu aya keusik seleutik dina sepuyer karburator. Mangpet. Di starter kok dok mun mobil mah gitu. Zaman make hijet Pak Jinudin. Pan kitu di starter nanti. Untuk abong keneh ayeuna geus ke Innova. Bawa ka wadang. Kabeh arus rapi kecuali aya naon? Bensin kotor. Filter bensin teu jalan, dina karburator aya batu leutik. Mangpet. Dina hate saeutik rumasa bahwa saya ini mengajarkan, mangpet perjalanan kita.
Kalau ibu bapak jangan niat belajar kepada saya. Ma kuntu aliman au muta'alliman bal kuntu muhibban. Saya ini jauh panggang daripada api sampai kepada alim. Bahkan muta'allim pun mungkin terlalu tinggi bagi saya. Bal kuntu muhibban, saya hanya mencintai ulama, mencintai tasawuf. Sedangkan orang barat mengatakan do everything with love. Without that wrong, you can enjoy that. Menang apalkeun itu. Lakukan segala sesuatu itu dengan cinta. Walaupun itu salah, kamu akan menikmatinya. Tapi jangan pernah melakukan sesuatu karena keterpaksaan. Kalaupun itu benar, kamu hanya akan mendapatkan lelah saja. Gitu. Wah, ngomong karena cinta mah ya dana lah. Hiji kecerdasan dalam diri manusia itu ibarat di handphone. Ada yang punya handphone? Bisi itu nyaho HP aja. Terus 2020 itu. Handphone. Handphone itu di sana ada handphonenya, ada baterainya, ada memorinya, ada juga RAM-nya, ada juga di sana kartu SIM card-nya. Tubuh kita ini pun seperti itu. Ada jasadnya, badannya, fisik HP-nya. Ada nyawanya, itu baterai. Ada ruhnya, itu SIM card. Ada otaknya, itu namanya ROM, memori internal. Ada RAM-nya, namanya kolbu. Lihat deh, HP nyaho HP henteu. Juga bisa ngoprek kungkul teh nyaho jerwanana. Aya nu bisa ngoprek jerwanana tapi teu bisa pasangkeun deui. Bayandi tuh. Zaman baheula teh dengan HP sagem. Aduh, mun aya jelema ieu di imah pol ngajelenging cerita ieu. Punten Bayandi. Nah, begitu Haji Yandi. Baik, ada jasad kita. Jasad. Ada baterai nyawa kita. Ada SIM card. Kolbu kita, bukan kolbu, ruh kita. Ruh itu seperti SIM card. Ada ROM kita. ROM itu memori internal. Dong make nu 2 giga geus teu usum. 16 giga geus teu mahi. Dan dia mau foto da loba gitu. Makena ya minimal make 128 atau 512 lah. Iya Note 10 plus orang make nu 512 mahi lah. Nah, baik. Ada RAM, RAM-nya 12 giga gitu pakai. Nah, kolbu badan ini jasad ibarat fisik HP, fisik handphonenya. Baterai dalam HP ibarat nyawa kita, iya nyawaan orang. Terus juga apa itu namanya baterai, terus apa tadi? SIM card, ruh, aya ruhan orang teh. Dalam ruh itu di mana tempatnya? Di dalam kolbu, di ROM, RAM. Otak kurang ibarat ROM. Pinter mah ayana dina ROM, memori internal. Jadi semakin banyak yang kita pelajari, itu saja yang ada. Lain lagi dengan RAM. Make memori eksternal anu 16 giga. Ngan RAM-na 512 MB ngagoe ngerek buka foto teh. Jelema pinter. Tapi hatena keur kaganggu ku awewe oleng ye. Nah soro anu ajana geulis pemirsa. Ieu mah yan suruh naon singkatna pokona mah seksi. Eta teh ngagoe gitu jelema teh gitu. Cerdas itu RAM. Ulangi. Pinter itu ROM, memori. Cerdas itu RAM. Makanya al-ilmu fis sudur. Ilmu itu di dalam dada. Di dalam dada ada kolbu. Disitulah tempatnya ilmu. Maka semua orang, sebodoh-bodohnya orang bodoh dulu namanya pandir. Pandir teh dina pramuka mah bodoh.
kan ada pandu pinter, ada pandir. Baheula mah aya filmna teh si pandir. Bodoh teh jelema. Sabodoh-bodohna jelema bodoh lamun geus mika cinta jadi pinter. Ku bukan pujangga yang pandai merangkai kata. Jadi gitu. Nah, aku hanya orang bodoh yang hanya mampu mencintai, tapi dengan cinta inilah aku dapat merangkai kata-kata indah yang walaupun tidak tahu itu indah ataupun tidak. Itu nuker ABG mah cenah. Heeh. Lamun nu geus kalau cenah di tukang mah kudu kasaha ya makanan aja gitu. Pang Harun pang payuna ABG. Nah, jadi orang cerdas itu orang yang RAM-nya tinggi. Sabodoh-bodohna jelema bodoh lamun geus urusan kana hate mah kana rasa mah jadi pinter. Tapi sapinter-pinterna jelema pinter mun geus kaganggu hatena jadi goblok. Jadi bodoh. Sanajan gelar profesor. Wah, ari geus dibere rasana kalut mah. Pamajikan dicarekan, kumitoha diamuk, budak lapar bari hayang jajan. Ngahuleng profesor gitu kageuning cai teh kumaha jadi bodoh. Baik, itu kalau sudah berbicara rum dan ram. Maka yang dibutuhkan di sini bukan kepintaran. Tidak peduli kamu tahu apa. Yang penting kami peduli bahwa kamu bisa merasakan apa. Saat manusia sudah memakai kecerdasannya, RAM-nya tinggi, memori apapun yang akan dia buka pasti akan terbuka dengan RAM yang tinggi. Kayak kalau pakai paku heula. Berapa yang kita palkeun? Kok dicekal kumaha? Baik, kecerdasan pek gunakeun sanyana, gunakanlah kecerdasan kita sebaik-baiknya. Di dalam kitab Sulamul Munawwarah manusia itu bukan bodoh. Karena akal manusia itu ibarat langit. Langit itu bukan gelap, tapi banyak awan yang menutupi. Itu. Langit itu bukan gelap. Tapi kenapa terjadi mendung? Banyak awan yang menutupi. Apa yang harus dilakukan? Sibakanlah awan yang gelap itu. Mungkin dengan petir, mungkin dengan badai. Karena suatu hari nanti akan timbul pelangi yang indah setelah badai yang begitu mencemaskan. Bagi yang sedang punya badai, bersabarlah. Sampai kapan? Sampai sabar. Sabar itu ada batasnya. Kalau ada batasnya bukan sabar namanya. Iya, perbatasan. Iya. Sabar itu tidak ada batasnya. Karena satu hari nanti semakin banyak badai yang datang, semakin banyak hujan yang petir yang datang, semakin deras hujan yang itu, maka esok pagi akan terjadi elegi esok pagi atau cerahnya matahari di pagi hari. Tidak apa-apa malam ini penuh badai. Yang penting besok pagi mentari tersenyum dan indah dan langit bersih. Dan naon ayeuna susah oge. Nu riweuh asa senang wae padahal jero ieu mah. Ning keluar badai hunggul. Yang kedua kudu luhur semangatna. Himmatur rijal taqla'ul jibal. Semangat seorang satria harus mampu menindahkan gunung. Sabar. Dalam meniti ngaji itu kudu sabar. Tidak semua bisa dipahami, tapi semua bisa dirasakan. Nah, untuk bisa merasakan sabarlah. Seperti layaknya ibu-ibu masak. Kareke digebruskeun hayang geus kaasaan mah. Sabarlah dalam memasak gung srenget. Terus apalagi apik akhlaknya. Perbaiki akhlak kita. Kalau cuman bisa berilmu tinggi, kalau cuman pinter, iblis juga pinter. Tapi apakah iblis masuk surga? Tidak. Karena masuknya seseorang ke surga bukan karena kepintarannya, tapi karena akhlaknya. Innama bu'itsu, kudu tekun diajarna, terus dileukeunna. The water karacak ninggang setun selau-selau jadi legok. Water karacak air menetes ninggang setun kena kepada batu
slow pelan-pelan jadi lubang juga. Air saja yang tidak memiliki kekuatan mampu melubangi batu, apalagi kita yang lebih kuat daripada air, atau air yang keluar dari kita lebih kuat daripada air itu. Sudah, jangan diterjemahkan lagi. Kudu tekun jeung kudu cukup bekalna, kudu make bekal mah. Makanya kami di sini menyediakan, kata pangarsawa, sirahna di ilmuwan, sarena di bantalan, betengna esian ongkos namaku. Nah begitu. Sirahna di ilmuan, ya iyalah ilmu minimalnya banget urang gitu. Yang kedua, sarena di bantalannya teu make bantal ge karpet mah aya kan. Nya leuwih beda lah tibatan karpet. Mulia keneh karpet para gisare tibatan karpet pagi ngaji tingali. Padahal gimana? Iya aya nah ini. Teu keneh we gitu. Baik, tempat tidur, makan disiapkan salah kadarna lah. Ayo ongkos nama ku sorangan kade balik ente ongkos kadewek deh. Antri kabeh baduh 1000. Guru nu bener ahli nah. Guru itu siapa? Di sana wa irsyadi ustaz. Yang memberikan irsyad itu adalah Allah. Sedangkan ustaz adalah mir'atun min mir'atillah. Maka seorang pengajar yang ahli adalah orang yang mampu membersihkan cerminnya sehingga bisa memantulkan cahaya Allah kepada kalbu semua orang. Guru yang ahli bukan yang pintar ngomong, tetapi yang mampu membersihkan cermin kalbunya untuk memantulkan kepada hati semua orang. Karena hati kita ini kebanyakan gelap. Ya wajah sih agak temaram gitu. Nah, tapi tidak selalu. Si ieu mah Kang tinggal poek hati teh kuat kabeungeut-beungeut teh gitu. Hitam wajahmu tak sehitam hatimu sayang. Entong kasinggung nu hideung. Aya nu hideung disebut hideung teh jujur. Nu hideung disebut bodas fitnah. Lamun nu hideung disebut belangah hina. Baik. Guru nu bener ahli teh adalah contohnya orang mau masuk ke gua. Pangarsawa mencontohkan seperti itu. Beliau sangat ahli dalam mencontohkan. Jadi daripada kita bikin contoh baru, kita pakai saja contoh yang sudah biasa beliau pakai. Rek asuka guha jerona poek, teu mawa senter, teu mawa korek, teu mawa nanaon. Kumaha carana? Teangan enteng, cari cermin. Mau masuk ke dalam gua pasti gelap. Nah ini contohnya gua Saparwadi. Nah, gua Saparwadi itu di mana? Di Jabal Nur deh. Ayo datang teh ka gua Hiro. Mana guhana? Ieu lain gua batu numpuk. Eta ngaranna atuh sia teh kumaha deui itu. Ah, gua rek asup ka jero gua. Mau masuk ke dalam, di dalamnya apa? Gelap, tidak bawa alat cahaya. Maka carilah cermin. Lalu pantulkan cahaya matahari kepada cermin dan kita pantulkan ke dalam gua, maka teranglah gua tersebut. Cahaya Allah itu ilmu. Dan yang gua yang gelap itu kolbu kita. Lalu bagaimana posisi seorang ustaz? Posisi seorang guru adalah yang mampu memantulkan cahaya Allah ke dalam kolbu para salik atau muridnya. Itulah guru yang benar ahlinya. Waktu nage kudu lilanya mas santrena gitu. Di dia matang lila teuing saminggu we. Dari lila teuing mari pun. Teu da naon. Engke panggih deui gitu. Santri teh calon ulama itu cuman santri nah. Enggak ada itu calon ulama yang lain. Mahasiswa bukan calon ulama, akademisi bukan calon ulama, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para akademisi.
Calon ulama hanya satu, santri. Yang kadang-kadang dihina, tidak apa-apa. Santri dihina, dah hinaan itu. Jadi lamun santri dihina amak mah, itu kudu amak dah memang hina. Seperti layaknya santri itu seperti kelapa. Atau ngelobati nyontok kenah ya. Nggak bisa pokoknya santri lamun dihina, tidak naon dihina. Karena kita proses calon ulama. Nanti kalau calonnya hilang jadi ulama. Daripada ulamanya hilang tinggal calon, kan calonnya unggul. Bobogohan 7 tahun dikewan ku batur calon. Ayo, tung-tung ngomong harusnya ke yang di sana bari mewek. Gelete. Neruskeun tugas al ulama'u warasatul, itu bukan jabatan. Al ulama'u warasatul anbiya itu tugas. Maka seluruh santri dari mulai sekarang sudah harus mampu memposisikan diri untuk mengambil tugas para nabi, yaitu berdakwah kemana-mana. Dakwah lain dionang lain. Ai dionang mah lain dakwah, eta mah dagang sorak. Amplopna gede panjang aja. Amplopna leutik mah 15 menit teh. Gitu santri teh tugas anbiya meungpeung jumeneng guruna, mumpung matahari masih bersinar, mumpung aya keneh guruna, aya kasempatanana, mumpung aya keneh kasempatanana. Sebab kesempatan tidak datang 2 kali. Yang kedua kali namanya penasaran, yang ketiga kali namanya ketagihan, yang keempat kali namanya kebiasaan. Kalau yang pertama namanya kesempatan. Jadi yang pertama, yang kedua penasaran, balikan deui, yang ketiga beuki, itu mah ketagihan, yang keempat kebiasaan gitu. Maka kesempatan tidak datang 2 kali. Penyesalan tidak datang di awal, karena di awal namanya pendaftaran. Seperti itu loh. Kudu hasil sadayana. Amin. Kajian kitab Al-Hikam di Pondok Pesantren Az-Zainiyah yang diawali, yang disesepuhi oleh Pangersa UA. Ini yang belum punya materinya coba angkat baju, angkat tangan. Yang belum punya materinya silakan angkat tangan. Ini karena kita akan berbicara tentang materi, jadi saya bukan pakai syarah mungkin. Mohon izin sudah, angkat tangannya sudah karena tidak bawa senjata. Mohon maaf, kita bukan membahas syarah. Jadi di sini bukan kinya kedah dibentenkeun sanes pasaran ngagetun kuli ngalogat, bukan. Saya sering begitu kuli ngalogat. Datang ka imah tuh poek. Teuing logat teuing naon, pokona mah poek we. Baca deui panjang hese. Padahal mah teu bisa. Kan. Hikam di Az-Zainiyah itu ibarat training of trainer. Disingkat jadi goreng Totan, kamu tidur sama siapa? And mommy and papi and Totan. Makanya saya dari awal sudah mohon maaf, sok loba bahasanya pelosok gitu, aduh, eta nu bahaya nih. Ditahan teh hese, Masya Allah, dasar runtah orang amarenan, aduh. Mohon maaf. Nantilah kalau mau belajar hikam yang benar, yang baik, belajarlah ke para ulama yang lain. Di sini training of training, melatih para pelatih lagi, dari salik menuju sang khalik. Di sini saudara akan diolah bahwa pemahaman dan pengamalan kitab Al-Hikam secara benar dan sungguh-sungguh. Pangersa mengatakan seperti itu. Pemahaman. Jadi yang pertama kita pahami dulu. Lain ukur ngerti tapi paham. Komo tibang nyaho. Tapi harus sampai paham. Nyaho. Ngerti. Paham. Ngerasakeun ngasaan.
Tak asup ada kamera. Itu. Pemahaman dan pengamalan tidak cukup dengan memahami. Orang jago resep itu belum tentu bisa masak. Orang jago belum tentu bisa. Dan di dahar mah pasakan lain resep masakan. Kita akan bikin semur balado. Jengkolnya mana? Oh, nggak perlu pakai jengkol semur itu. Parase awe cek budak lapar. Entong masyakeun resep mending urang paheula-heula migawe. Amal. Kayak gini lah. Kayak orang pacaran. Orang pacaran itu kan seperti beneran tapi bohongan. Betul. Seperti beneran. Apalagi kalau santri. Dia dari kamarnya telanjang. Dia masuk kamar sebelah keluar pakai celana. Masuk kamar sebelah lagi keluar pakai kemeja. Masuk kamar sebelah lagi keluar pakai topi. Masuk kamar sebelah lagi keluar pakai sepatu. Masuk kamar sebelah lagi keluar dia berokok. Masuk kamar sebelah lagi keluar dia bawa duit. Kayak beneran. Wangi. Bahulah mau santri itu pakai sepalding. Coh, wah imam ngalaman. Oh, sepalding bahulah mah eta teh minyak nanti. Sepalding, bari sepalding nanti digeusrekeunna kana leungeun. Diusapkeun kana hadis bismillahirrahmanirrahim. Fuh, cenah. Aya puasa gala baheula. Terus dia jalan. Belaan pantari tenang anyuk di teh nginjem di babaturan ngenclong. Beas urang ge cokot lah kumaneh cenah. Oh, mau duit beli martabak. Mun di Jampang beli cuek. Oh. Bener eta beli Pinang eta lamun ka awewe eta. Jadi mun gede lauk nu dibawana disuguhan ge gedah. Oh, mau martabak jeung Pinang. Oh, ciga gaya. Seungit. Datang kadinya ngawangkong jam 10 balik. Teu naon. Nu siga nyaan teh. Beda jeung kolot tuh di tukang. Tara make sepalding. Silitoker isukna geus kereuneuh deui. Oh. Ieu mah siga lulucon tapi nyaan. Jadi yang harus baik itu bukan gayanya, gitu. Jadi gini ya, apa itu namanya? Tinggalkan gaya, pertingkatkan aksi. Jadi perbanyak aksi, turunkan gengsi. Jadi lain highway gaya adrek ngaji hikam ana ieu, wah balik ana jadi ahli ma'rifat, entong kakang awang-awang tadi. Ente can naon geus error eta. Jadi setelah kita belajar pahami, langsung kita belajar mengamalkan di sini juga. Insya Allah kami sudah menghubungi wakil talkin, besok Kiai Asep akan datang ke sini langsung mentalkin atau membuka kunci kolbu ibu bapak sekalian. Supaya apa? Supaya kita mampu melakukan perjalanan. Jelema ngawangkongkeun balap, edanda motor nu aing mah elor, pokoknya mah ngacios kaliwatan kabeh. Hayu teh kuncina eueuh. Jadi mah pokoknya mah imah ieu mah jang sagala aya. Erek kamar nu kumaha aya, kolam renang aya, dapur nalaga lega geunaheun tarariis kabeh oge AC-na singgalebu. Lantai teh kawas cai we bani go heran. Hai itu kalau daya kuncinya nya teh kumaha. Itu. Seperti kalau tak asup kene, jelema bobogohan nanti kalau sudah menikah kita begini ya. Terus irahat rek akadna jeung pun bapak lah tong ngomongkeun akad anu mah ngawangkong heula we. Mah jadi. Wah. Itu pengamalan hikam secara benar dan sungguh-sungguh. Jadi benar belum tentu istiqomah. Istiqomah belum tentu benar. Di sini disampaikan benar dan sungguh-sungguh adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Eueuhnya terusan eta. Di dirimu itu di operator. Secara benar dan sungguh-sungguh adalah kunci
untuk mencapai kesukses di segala bidang kehidupan. Jadi makanya dulu pernah saya bahas tentang the why of life with hikam. Cara hidup pola al-hikam. Bagaimana kita sukses dalam segala hal melalui pola al-hikam. Disingkat oleh pengarsawa menjadi ibahat. Yang pertama ibahat, iman, ibadah dan kesehatan. Nah, kayak sekarang musim corona, kita doakan semoga korban yang sudah wafat yang muslim, semoga diterima iman Islam ihsannya oleh Allah. Orang-orang yang menjadi PDP, pasien dalam penanganan, semoga cepat disembuhkan oleh Allah. Orang yang menjadi ODP, orang dalam pantauan, semoga cepat dibuka dari status ODP-nya. Orang yang PHP juga semoga dihilangkan dari harapan palsunya. Karena kakak saya statusnya PHP kemarin. Kesehatan. Dengan pola hikam kita akan sehat. Apa itu namanya, seperti pandemi sekarang ini terjadi karena manusia hidup tidak memakai rasa. Sehingga terjadi apa itu namanya saling hantam politik antara satu negara dengan negara yang lain, satu penguasa dengan penguasa yang lain, sehingga harus mengorbankan semua orang. Karena memang sudah ada sejarahnya yang disebut dengan perang candu. Kalau saya kena, semua orang harus kena. Memang ada sejarahnya. Negara itu kos kitu wae gitu, negara eta mah. Jepang nyerang ke Cina, kudu sakabeh negara kaserang ku Jepang. Kasebutkeun ngarannya, tidak perlu nyebut namanya lah. Pokoknya gitu, perang candu disebutnya. Perang candu itu kieu, urang budug, wah injem kene sabun urang ka sarere ngara sarere ge budug. Jadi nu disebut budug sia, udah kabeh ge budug gini. Seperti itu. Dari hasad sebenarnya, dari dengki sebenarnya, dari ingin serakah, ingin menguasai, sehingga semua orang jadi korban. Seandainya sifat jelek itu dihilangkan dengan ilmu tasawuf, maka tidak akan lagi ada terjadi peperangan seperti ini. Dan ketahuilah bahwa ini adalah awal perang dunia ketiga. Cara perangnya seperti ini. Tidak lagi berkuda pada saat perang dunia pertama. Tidak lagi dengan mortir atau senjata pada saat perang dunia kedua. Tapi mungkin orang yang diam, tahu-tahu terkena, maka dikeluarkanlah, bercerai, kita sehat. Iya kan? Lamun deket dengan temenang pada deket kita, kudu paja jauh gitu. Iman, kekuatan iman, ibadah, tingkatkan semangat ibadah, kesehatan, menjadi manusia sehat, ngandimi keamanan, pendidikan, ekonomi, lakdatik, akhlak, budaya dan politik. Untuk mewujudkan targetnya adalah Islam sebagai pelopor peradaban dunia. Jadi targetnya adalah, judul utamanya adalah, modus operandinya adalah menjadikan Islam sebagai peradaban dunia. Hidup dengan Islam akan kuat iman. Hidup dengan Islam akan hebat dalam beribadah. Hidup dengan Islam akan baik kesehatan. Hidup dengan Islam akan aman. Hidup dengan Islam meningkatkan pendidikan. Hidup dengan Islam ekonomi jadi lancar. Hidup dengan Islam lebih berakhlak. Hidup dengan Islam lebih berbudaya. Hidup dengan Islam politik jadi politik yang sehat. Maka tujuan dari belajar hikam bukan hanya mempelajari tasawuf, tapi tujuan belajar hikam adalah izzatul Islam wal muslimin. Izzatul Islam, kemenangan Islam dan kemenangan umat Islam lainnya. Amin. 10 keutamaan kitab Al-Hikam. Ini sebelum masuk pada ini, panjang heula dong yang mitina. Karena kita adalah harus dijelas cara kieu lah, mun didinya rek init-initan kudu jelas heula targetna rek ka mana, tujuanna ka mana, jalanna kudu ka mana, kudu mawa naon, persiapanna kumaha, pan kudu jelas rek mangkat. Yang pertama disusun oleh ahli ilmu dan amal. Ibnu Athaillah As-Sakandari seperti yang tadi kami sampaikan, beliau adalah ahli apa? Ilmu.
Dan setelah beliau berguru kepada Abil Abbas Al-Mursi, beliau adalah ahli amal. Jadi bukan hanya mempelajari, tapi juga belajar mengamalkan. Yang kedua, intisari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan lebih baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan. Tetapi mempelajari Al-Hikam sama dengan kita mempelajari intisari, cipatina, rasaning rasa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, muncul pada saat kondisi umat Islam mengalami kekeringan ruh. Hari ini Islam bukan hilang nama Islamnya. Hari ini Islam bukan kehilangan amaliyah Islamnya. Tapi hari ini Islam kehilangan rasanya. Sedangkan kata iklan, karena rasa gak pernah bohong mie sedap. Karena rasa adalah segalanya. Kecap bang, dibalik. Karena rasa segalanya, hanya kecap bang. Yang penting rasanya, bung, jarum super. Hari ajengan ngarakon naon? La jaroma wala gharama illa mathna wa thulatha wa ruba'. La jaroma lain jarum super, wala gharama lain gudang garam, illa mathna wa thulatha wa ruba', kecuali 2, 3, 4. Maka langsung tada'a syamsu alaina bil qafika fal afi. Das, kekeringan ruh ayeuna teh mang. Di mana-mana orang ruhnya kering, tidak mampu merasakan. Dia sholat tapi dia tidak merasakan indahnya sholat. Dia beramal tapi dia tidak mampu merasakan nikmat dari amalnya. Dahar teu mirasa, da pugu eueuh sanguna. Sare henteu tibra, da pugu loba tumila. Cek santri. Kalau kata orang Sunda mah dahar asa catang bobo, nginum asa tuak bari. Itu mabok atuh goblok. Mana mabok? Henteu, Pak. Minum alkohol henteu. Naon atuh jeung tuak. Jadi tidak jelas rasanya. Rasa keislamannya sudah hilang. Sehingga sholat tinggal sholatnya, tapi tidak didirikan di dalam kehidupan sehari-hari. Zakat hanya mengamalkan kalau dia ingat. Kalau dia tidak ingat, tidak mampu dia merasakan bagaimana laparnya orang lain. Puasa juga tidak mampu sampai pada titik rasanya berpuasa, sehingga hidup tanpa rasa, tepuguh rarasaan. Sare tegena, hudang tegena, dakeur tepuguh rarasaan. Ai tepuguh rarasaan teh jelema gering. Orang sakit, kalau disuruh makan cepat atau tidak? Mau tidak? Dahar, para rakyat, anu penting dahar, kewe lah, pandek ini ubar, sok sedahar mau, kebukan ku aing, tuntuna dipaksakan, digeger, jadi mana mana, gering. Ayeuna tinggali, coba kita lihat, ada berapa ribu juta masjid di Indonesia, sehingga disebut negeri 1000 kubah, saking banyaknya masjid. Titah jelema ka masjid direct teh. Hese ka masjid para rakyat. Gitu teh. Dan naon teh aya teh? Gering. Kekeringan ruh. Aya nu gering teh lain di luar. Da penyakit lagi penyakit kedul. Ari kedul teh lain penyakit luar. Memang aya dokter spesialis kedul. Tapi mah SPK Kang, spesialis penyakit kedul. Spesialis penyakit kelamin. Oh, spesialis penyakit kedul.
ke apotek bade nyuhunkeun obat anti kedul, moal aya. Tidak ada obatnya karena bukan penyakit badan, tapi penyakit ruh. Ruhnya yang kering. Ruhnya yang kering. Seperti handphone kita. Make HP S20 Ultra. Wow, empang anyarna ayeuna eta daeuh deui eta. Kayak Samsung datang di modelan Note 20 Ultra. Atau iPhone 11 Pro. Gagah. HP na kamerana halus. Baterai pinuh. Pulsa eueuhan. Kuota teu aya. Pantes ya eta baterai teh awet. Depugu ke kuota di pareuman. Hayo we nyuhunkeun syafaat ka tiap rencana. Tethering Bluetooth atulah. Ispalana lana. Ngadeukeutan ka batur teh yang disapaatan eta. Aduh. Jelema kitu cocok. Aya gunanan teu HP kitu. Hayu ini fotoan. Bari fotona ke foto selfie. Aya selfie teh 10 dipotonan dicokot hiji. Duh salapan mah dipikeun. Ah seperti itulah. Ya, jadi kekeringan ruh itu seperti handphone yang tidak ada kuotanya gitu. Nah ulangnya tentara dioprek hungkul. Ada itu bisa telepon, itu bisa ditelepon. Ningang teh teling. Halo, ya SMS atau telepon? Wah nu ngomong ke jeung SMS beureunan. Ya, pangmalaskeun aing mah goreng tulisanana. Geus. 4. Setiap hikmahnya merupakan perpaduan antara ilmu dan praktek sehingga menjadi kunci untuk memecahkan problematika kehidupan. Kurang lebih ada 300 hikmahnya di dieu teh. 200 nya 300 lah jeung munajat beurnya hikmah di dalamnya. Dan yang ke-300 itu adalah apa itu namanya peta. Adalah destinasi dari perjalanan yang kita lakukan. Motor. Kunci-kuncinya loba tadi bengkel. Oh, ngajajar bang. Tapi miti kunci biasa tapi ke kunci Inggris, Jerman, Prancis. Aneh eta Inggris kuncina Indonesia aja eueuh. Kuncina alat-alatna lengkap dipakai kabeh teu. Punten Kang, itu ban abdi bocor, las turunkan kunci 2 tilu, kunci 2 genep, turunkan mesinnya, bongkar kabeh. Ban Kang, ban kempes ban. Oh tuh bisa, di dia mah dipakai kabeh. Sedangkan pan ai urang teh kalakuan mun ngabongkar teh kos budak SMK di Azenia. Heeh, ai geus dipasangkeun itu kunaon ieu nyesa gitu. Ini gak mesti diturunkan, ditaikkan itu ini sama Pak Ciki. Pesakan karena tadi dicarekan. Aduh. Tidak saudara, banyaknya kunci itu untuk menyelesaikan banyak permasalahan. Nada, baut 10 mau bisa diomekin ke baut 20 atuh. Baut 10 pas 10 ring gitu. Setiap kehidupan itu memiliki persoalan yang berbeda-beda. Diuk siga babarengan, siga nyobat, dahar kuat silih huapan. Masalahnya mah beda-beda itu sebenarnya. Sok na bayang balik ngadongeng kita beda-beda. Nu ieu aing ngatunuh jeung nu ieu aing mah lapar jeung. Eta teh padahal saruangan bari ngajajar bari diuk babarengan, persoalannya pasti berbeda. Beda hulu, beda kutu, beda sungut, beda cehil, beda koki, beda pasakan, pindah cai, pindah tampian. Ngaranna ge hirup jeung kahirupan. Moal aya nu sarua pasti beda jeung ngabedakeunana. Itu bahasanya supel. Asup langsung napol ya. Super itu santri mah asup langsung ngamper gitu. Naon sababna liwat tunggul sina. Baik, bahasanya supel, bahasanya sedikit. Gua mengatakan langir kalian. Langir kalian itu mungkin lubangnya kecil, tapi di dalamnya banyak sekali persoalan. Makanya nanti mungkin ada hikmah yang
Satu hikmah itu mungkin bisa kita selesaikan 1 hari lebih. Tapi mungkin juga dalam 1 hari kita bisa menyelesaikan 100 hikmah lebih. Karena bahasanya yang supel. Dasar-dasarnya akurat. Diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga diambil dari akwal para ulama sebelumnya. Karena hikam ini berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Makanya kalau ingin belajar kepada yang terbaik, kepada yang mengalami. Nah, hikmah ini adalah sebuah pengalaman perjalanan. Maka bisa kita jadikan guru yang terbaik. Praktis dipakainya mudah. Kurang kieu euy, tah ieu pakai hikmah ieu. Sakral. Ieu mah saklar. Eta mah sakral. Jadi tong sok dianggap lelucon. Makanya kalau mau ngaji, upayakan punya wudhu. Muntek ngaji, upayakanlah masalah-masalah urusan-urusanna dibereskeun heula. Muntek ngaji teh upayakan salat sunat heula di masjid 2 rakaat atau di mana we, di makom, di mana-mana. Karena ini sakral. Bisa jadi teu kaharti tapi urang teh nyaho. Bisa jadi kaharti tapi teh kumaha. Karena sakral. Apalagi sekelas saya yang bodoh dan kotor ini. Ini kesalahannya berawal dari dari rokok. Jadi lamun bapak ngaji teh urang mah keluar udud. Tara ngadengekeun. Panya teh teu rek nitah digantian. Anteng elahkeun manehna mah curang. Urang ngorek dina alfiyah we anteng. Ari pek teh titah ngagantian padus kumaha ieu nya curang. Teu nyaho da tara ngadengekeun paneh teh nya tah udud de. Sesuai sareng petuah anjeunna farka'u ma'ar raki'in. Mereka ngarokok juga tukang ngarokok deh, bakarunya batur. Maka bagaimana cara menempuhnya? Sulit menempuhnya, mengejar waktunya. Lamun nuturkeun pangarsawa pasti hese orang. Wah pak, angga mau nuturkeun capek rek milu atuh lah. Pan aya milu mah tinggal nangkot bener. Hah? Amang naik kareta milu atau nuturkeun? Mun milu sih nuturkeun ripuk ya. Lumpat dia ya. Milu mah teu ngilu capek. Nah, tak rek milu we. Kade dinya ge ngilu deui. Sebagai alat untuk membentuk akhlak mulia atau ulil albab di segala sisi kehidupan. Jadi hikam adalah alat untuk kita membentuk menjadi manusia yang baik dalam semua sisi kehidupan. Sebagai kunci utama untuk izzatul Islam wal muslimin. Ayo hasadik. Nah, ini biografinya tinggal dibaca saja. Baru kita akan memasuki kepada mabadi ilmu tasawuf. Wa'lam anna tasawwufa yuqalu lahu ilmul batin min ajli ulum. Kita langsung saja memasuk pada kalimat yang baginya. Yang bagi likulli syari'in fi fannin. Yang bagi, mungkin kade ada yang ahli usul fikih ingat bahwa wal kalimatul imbigha haqiqatun fil mandub wa majazun fil wujub. Wal kalimatul imbigha, ari kalimah imbigha adapun kalimat yang bagi haqiqatun fil mandub menjadi hakikat pada perkara yang sunnat, wa majazun fil wujub dan menjadi majaz pada perkara yang wajib. Jadi lamun rek dibahas salempengkeun mah sunnat liwat wajib encan. Itu namanya yang bagi. Aitina sunnat guys lewat. Wajib encan. Aya sunat aya sunnah. Aya jelema menyebutkan kami ini ulama sunnah, aing ulama wajib. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kamu aja kembali, aku gak kemana-mana kok. Makanya aku gak kembali. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan As. Meureun siapa ador-adoran ke mana. Jadi kudu balik deui. Da urang mah teu ka mana. Jadi tidak perlu kembali.
Yang bagi likulli syari'in seyogyanya. Saya mah ke Ramayana gaya tuh. Seramayananya. Sebaiknya, sepatutnya, seharusnya. Bukan harus, tapi seharusnya. Kalau ingin disebut baik, lakukan. Likulli syari'in, kepada setiap orang yang akan melakukan, mempelajari. Fi fannin, pada satu fan ilmu, ayyatasawwaruhu, dia wajib mempelajarinya, dia wajib mentasawurnya, dia wajib menelitinya. Qabla syuru'i fihi, sebelum dia masuk pada fan tersebut. Liyakuna ala basiratin fihi, supaya lebih tenang di dalam hati. Jadi kalau sesuatu yang sudah kita teliti, biasanya ada dalam hati. Sesuatu yang tidak pernah kita teliti, biasanya tidak masuk di dalam hati. Kenapa kok kamu selalu mengingat dia? Karena kemarin kulihat wajahnya, karena kemarin ku tatap senyumannya, karena kemarin ku dengar suaranya. Sehingga dengan kita teliti itu, semakin ada dalam hati. Muakil urang pokoknya ama kapeng peongan, saya itu tergila-gila. Oleh siapa? Oleh perempuan. Namanya siapa? Enggak tahu. Mukanya gimana? Enggak tahu juga. Orang mana? Teuing le. Hai maneh kage gelo atau saya gelo. Ieu mah pokona teh gelo manehna. Kan teu jelas teu puguh cara balik deui nya teh nyalakeun awe sok kitu. Urang penting kunaon itu teu gerenah atuh. Lapar henteu. Tuduh henteu. Pokona baring sange. Aku tidak memahami apa yang terjadi dalam hatiku. Bahasa Indianya kuch hotahe. Something wrong in my heart gitu. Sesuatu terjadi dalam hati. Ting naon itu. Kalau sudah tidak tahu tidak apa, kalau kita jawab tidak akan menjadi jawaban. Maka telitilah terlebih dahulu. Ana basiratin fihi, supaya ada dalam basirah, ada basor, penglihatan mata. Ada basirah, penglihatan hati. Ada bisyarah, duit. Itu. Makanya di NU itu tidak dipahami oleh basar, tidak dimengerti oleh basirah, tapi sangat kita pahami melalui bisyarah. Itu. Tidak apa-apa tidak sesuai basirah, yang penting sesuai dengan bisyarah. Bisyarah teh pambubungah duit ya. Jangan. Bagaimana ini hukumnya orang Jumatan? Maunya gimana? Ya, jangan Jumatan. Karena nanti, karena akan, nanti akan. Ya padahal kalau nanti akan, makan juga nanti akan. Sok jelema dahar. Engke teh bakal subuh, geus subuh teh bakal sarek mobil celaka tabrakan paeh jadi tong dahar. Karena nanti akan menimbulkan. Lihat dalam rokok itu, merokok menimbulkan serangan kantuk, serangan jantung. Nggak menimbulkan, akan menimbulkan terjadi anteng we heula. Benar. Seperti di Indonesia itu tidak disebut koruptor kalau belum ketahuan. Mun geus kanyahoan kakarak disebut koruptor. Nah, korupsi teu kanyahoan mah eta mah amal we jeung berbagi. Indonesia plus 62. Itu ada basirah penglihatan hati. Jadi supaya karasa dina hati. Walaya sulut tasawuru, tidak akan hasil penelitian tersebut illa bima'rifatil mabadil asyrah, kecuali dengan mengetahui 10 pengetahuan dasar al-madhkurati yang akan disebutkan, al-manzumati dan dinazamkan fi qauli ba'dihim, dalam kaul sebagian ulama, inna mabadi kulli fannin al-haddu wal maudu'u thumma wa fadluhu anisbatun wal wadi'u wal isdu hukmu syari'u masailu dubil ba'dik tafa wa man daral jami'a hazar. Mohon
mohon diperbaiki, itu tulisannya bukan hukmus syari'u tapi hukmus syari'i, bukan masailun tapi masailu, sebab segat mental jumu. Itu takut dibenerkan dan sok poho wae. Inna ma badi kulli fanin, sesungguhnya pengetahuan dasar dalam setiap fan ilmu. Kenapa sih ilmu itu disebut fan? Fan itu adalah sebuah cabang pengetahuan. Asyratun ada 10. Al-haddu apa ta'rifnya, wal maudu'u apa judulnya, tsumma samru apa hasilnya, wa fadluhu apa keutamaannya, wa nisbatun an apa hubungannya, wal wadi'u siapa pencetusnya, wal ismu apa namanya, wal istimdadu di mana tempat mengambilnya, hukum syar'i apa hukum syara'nya, masailu dan apa juga persoalannya, wal ba'du tapi kalau mengetahui sebagian, bil ba'di tidak sebagian yang lain, iktafa dianggap cukup, wa man daral jami'a siapa orang yang mengetahui seluruhnya, haza syarafa akan mendapatkan kemuliaan. Amin. Fahadu ilmi tasawufi, naon nu disebut ilmu tasawuf? Tasawuf teh apa sih yang disebut dengan ilmu tasawuf? Kita lanjutkan setelah istirahat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ala nabiyil hadi karena istirahat setengah 12 maka masuknya setengah 1. Tolong dilatih ke jam 1.